Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Aulina Zahra Putri, di mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Iva Hafizoh SHM Hum. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum kepelitan dan PKPU. Hukum kepelitan ini saya mengambil 7 materi. Yang pertama ada pengertian, asas-asas kepelitan, syarat-syarat kepelitan, langkah-langkah proses kepelitan, pihak-pihak dalam kepelitan, upaya hukum dan berakhirnya kepelitan. Untuk yang pertama, mari kita masuk pengertian. Pengertian kepelitan. Kepelitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pelit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di Indonesia, kepelitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan PKPU. Untuk asas-asas kepelitan, ada 4. Yang pertama ada asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas integritas. Yang pertama ada asas keseimbangan. Dalam Undang-Undang Kepelitan, di satu pihak di sini terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepelitan oleh debitur yang tidak jujur. Dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata maupun lembaga kepelitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Lalu ada asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepelitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Lalu yang ketiga ada asas keadilan. Ketentuan mengenai kepelitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada asas integritas. Asas integritas, sistem hukum formil maupun materialnya merupakan satu kesatuan yang sudah dari sistem hukum perdata dan acara perdata nasional. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat dari kepelitan. Syarat-syarat kepelitan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepelitan Nomor 37 Tahun 2004 ada 2 syarat. Apa saja? Yang pertama, ada 2 maupun lebih kreditur, dan yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu ataupun jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk yang pertama, ada 2 atau lebih dari kreditur. Di sini kreditur mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Di sini kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu ataupun jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan, lalu karena pengenaan sanksi maupun denda oleh instansi yang berwenang dan yang lain-lainnya. Nah, kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan secara sederhana. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah proses kepelitan. Ada 9. Apa saja? Yang pertama ada permohonan pelit. Di sini permohonan pelit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang kedua ada keputusan pelit berkekuatan tetap. Di sini jangka waktu dari permohonan pelit sampai keputusan pelit berkekuatan tetap selama 90 hari. Lalu yang kedua ada rapat verifikasi. Rapat verifikasi ataupun rapat pendaftaran utang piutang. Lalu ada perdamaian. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. Yang kelima ada homologasi akur. Homologasi akur ini merupakan permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Lalu ada insolvensi. Insolvensi merupakan suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur. Yang ketujuh ada pemberesan ataupun likuidasi, yakni penjualan harta kekayaan debitur yang pelit yang dibagikan kepada kreditur-kreditur setelah dikurangi dari biaya-biaya yang lainnya. Lalu ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan usaha pemulihan nama baik dari kreditur maupun debitur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima. Apabila jika perdamaian ditolak, maka rehabilitasi tidak ada dan berakhirlah kepelitan. Lalu kita masuk ke dalam pihak-pihak dalam kepelitan.
Apa saja? Ada 3, debitur, kreditur, dan kurator. Debitur di sini sifatnya perorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan ataupun asosiasi ataupun perkongsian ataupun partner. Untuk kreditur sendiri dalam perkara kepelitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama ada kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini tidak mempunyai keistimewaan, sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Lalu ada kreditur separatis. Kreditur separatis ini dapat melaksanakan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepelitan apapun. Lalu yang ketiga, ada kreditur preferen. Kreditur preferen ini memiliki hak istimewa. Contohnya seperti pembayaran hutang yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lainnya. Dan terakhir ada kurator. Kurator merupakan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan ataupun pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Nah, di sini untuk kurator sendiri dapat perorangan maupun lembaga. Lembaga di sini kurator dapat berupa BHP ataupun Balai Harta Peninggalan. BHP ini instansi yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepelitan maupun PKPU dan bidang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk perorangan di sini ada kriteria-kriterianya. Kurator yang seseorang yang berdomisili di Indonesia, yang kedua memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan maupun pemberesan harta pailit. Lalu yang selanjutnya, upaya hukum dari kepailitan. Di sini upaya hukum dapat mengajukan KMA, pengajuan kasasi, permohonan kasasi, dan panitera mendaftar pemohon. Lalu yang selanjutnya ada berakhirnya dari kepailitan. Untuk berakhirnya dari kepailitan ini, yang pertama ada perdamaian berkekuatan hukum tetap. Lalu yang kedua adanya insolvensi dan pembagian, yang ketiga ada saran kurator, dan keempat ada pencabutan ataupun anjuran dari hakim pengawas. Nah, untuk yang ke-1 ini setelah adanya perdamaian ataupun akord yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap. Jadi setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan kembali. Lalu yang kedua ada insolvensi dan pembagian. Di sini kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah hutang-hutang terhadap para kreditur ataupun daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Yang ketiga ada saran kurator. Atas saran kurator ini karena harta debitur tidak cukup, jadi kurator dapat menyusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Lalu ada yang keempat, pencabutan anjuran hakim pengawas. Di sini pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Jadi hakim pengawas bisa menganjurkan pencabutan dari kepailitan tersebut. Nah, maka selesailah sudah dari materi hukum kepailitan. Kita masuk ke dalam materi PKPU. Apa yang dimaksud dengan PKPU ataupun penundaan kewajiban pembayaran hutang? PKPU merupakan debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo maupun jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon pemindaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian ataupun seluruh hutang kepada kreditur. Di sini untuk PKPU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang kepailitan dan PKPU, terdapat dalam pasal 222 ayat 2. Lalu adapun di sini saya mencantumkan perbedaan dari kepailitan dan PKPU. Untuk upaya hukumnya, kepailitan ini terdapat terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan peninjauan kembali ke FA. Dan untuk PKPU terdapat putusan PKPU yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Lalu yang kedua ada yang melakukan pengurusan harta debitur. Kepailitan yakni kurator dan PKPU pengurus. Untuk kewenangan debiturnya untuk kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan
debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Untuk PKPU, dalam PKPU sendiri, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari pengurusnya. Lalu yang keempat ada jangka waktu penyelesaian. Untuk kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk menyelesaikan seluruh proses kepailitan. Dan untuk PKPU sendiri, dalam PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU diucapkan. Sekian dari saya. Materi ini saya sampaikan atas tugas dari Hukum Ekonomi dan Bisnis yang diberikan oleh Ibu Iva Fizo SHM Hum. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterima bagi pembaca maupun penonton. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.